kemudian nanti bantuan-bantuan pemerintah semua sampai Kopdes, ke BRI Link, BRILink, dan BNI. Informasi penting pencairan Bansos, KKS, dan kantor pos. Pemerintah mengumumkan pencairan Bansos tidak perlu jauh-jauh karena akan difasilitasi di desa masing-masing agar para penerima manfaat tidak lagi bersusah payah dalam proses pencairan. Nah, selain info tersebut, kita akan memantau hasil pantauan proses pencairan hingga malam ini. Namun, setelah intro singkat berikut ini. Kabar gembira bagi semuanya, baik masyarakat secara luas maupun bagi penerima Bansos. Pemerintah mengumumkan kebijakan baru terkait manfaat Kopdes atau Koperasi Desa, di mana nantinya digunakan untuk menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan sosial pemerintah. Dalam pelaksanaannya, koperasi-koperasi tersebut akan bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk PT Pos Indonesia, serta berfungsi sebagai agen layanan keuangan seperti BRI Link dan BNI Link. Jadi, bagi para KPM, tentunya dengan terbentuknya koperasi ini sangat membantu untuk melakukan pencairan bantuan sosial seperti bantuan PKH, BPNT, bantuan PIP, bantuan atensi API, dan BLT. Sebagaimana disampaikan Menko Pangan bahwa bantuan-bantuan pemerintah semua sampai Kopdes kerja sama pos. Kemudian Kopdes yang menyalurkan kepada masyarakat, katanya. Sekaligus menjadi BRI Link dan BNI. Bisa di situ ada simpan pinjam, juga akan memotong rentenir pinjol karena ada BRI di situ. Kemudian menghilangkan tengkulak, katanya. Kenapa dibentuk? Satu, untuk memotong rantai pasok yang panjang. Jadi dia nanti Kopdes itu bisa menyalurkan sembako dari produsen langsung Kopdes. Jadi rantai pasokan yang panjang dipotong. Kedua, akan menjadi nanti koperasi ini yang akan menyalurkan ya seperti pupuk, tabung gas, kemudian sembako, ya, kemudian nanti bantuan-bantuan pemerintah semua sampai Kopdes, kerjasama sama pos, kemudian Kopdes yang menyalurkan kepada masyarakatnya. Jadi ada ongkosnya, sekaligus juga menjadi BRI Link, BRILink, dan BNI. Ya, itu bisa di situ ada simpan pinjam, juga akan memotong rantai pasok, juga akan memotong rentenir pinjol karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi langsung kepada rakyat sehingga tengkulak akan habis. Menteri Koordinator di bidang pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan per hari Kamis 8 Mei 2025 sudah ada 9.835 koperasi desa Kopdes Merah Putih yang sudah dibangun secara legalitas. Hal ini diungkapkan Zulhas usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto terkait Koperasi Desa Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis 8 Mei 2025. Menurut Zulhas, koperasi ini nantinya juga akan menyalurkan pupuk bersubsidi hingga gas LPG, juga penyaluran bantuan dari pemerintah hingga fasilitas keuangan. Bantuan-bantuan pemerintah semua sampai Kopdes, kerjasama pos, kemudian Kopdes yang menyalurkan kepada masyarakat, katanya. Sekaligus menjadi BRI Link dan BNI. Bisa di situ ada simpan pinjam. Nah, bagaimana di tempat teman-teman? Apakah sudah terbentuk koperasi desa? Silahkan berikan komentarnya ya di daerah mana saja. Dan selanjutnya kita akan mengecek perkembangan proses penyaluran bantuan PKH dan BPNT. Apakah sudah ada pergerakan saldo masuk ke kartu KKS per hari ini? Nah, teman-teman bisa menyaksikan tayangan di belakang layar dari salah satu kontributor agen BRILink. Mulai dari KKS, KPM, BPNT hasil validasi baru, apakah sudah masuk saldonya per hari ini? Padang hadir dan lain sebagainya. Untuk itu, langsung saja kita cek bagaimana perkembangan saldonya di hari ini. Ini kita mulai dengan kartu BPNT
validasi. Apakah ada saldo di tahap 2 di hari ini? Yang sekarang masih teman-teman PKH mendapatkan surat lagi dari Kementerian Sosial untuk melaksanakan ground check kembali teman-teman. Apakah masuk atau belum? Yang pasti mereka sekarang masih melaksanakan ground check kepada KPM PKH maupun BPNT. Dan teman-teman yang kita cek bagaimana adakah saldo yang masuk. Masih saldo lama ya teman-teman ya, rupiah di tanggal 9 Mei 2020. Oh ya teman-teman, ini jikalau ada memang yang keluarga teman-teman sekalian yang memang berhak, yang memang miskin, kira-kira memang layak dibantu. Kemudian pengecekan saldo kartu KKS KPM BPNT lama terbitan tahun 2019. Masih kosong juga teman-teman, 0 rupiah nih. Jam 10.48 ya teman-teman, kita update ini. Potong kita buat PKH teman-teman, atau enggak tentunya. Pantau masih kosong juga teman-teman PKH di tanggal 9 Mei. Sekarang masih teman-teman PKH masih melaksanakan ground check juga kabarnya ya. Ini terakhir kartu BPNT terbitan tahun 2017. Kita coba cek teman-teman, adakah saldo yang masuk. Sepertinya kalau sudah 3 yang dicek tidak masuk, kayaknya sepertinya tidak masuk ya. Ternyata 0 rupiah juga teman-teman, 8 rupiah, 8.000. Nah ternyata 8.000 teman-teman, saldonya masih belum masuk, berarti ya di tanggal 9 jam 10.49 masih, berarti masih terpantau saldonya masih belum masuk ya. Berarti di tahap 2 kemungkinan masih masuknya diperkirakan di akhir Mei atau di awal bulan. Perkembangan terbaru terkait pencairan bansos tahap kedua alokasi bulan April, Mei, dan Juni tahun 2025 hingga hari ini belum menunjukkan ada pencairan kedua bantuan tersebut baik untuk PKH maupun BPNT tahap kedua. Para KPM diharapkan untuk tetap bersabar dan menunggu informasi resmi mengenai cairan dari pendamping atau perubahan status data secara online. Dan kami berharap untuk tidak melakukan pengecekan terlalu sering juga. Perlu diketahui bahwa terdapat perubahan-perubahan mendasar dalam acuan data penerima bantuan sosial. Pemerintah kini tidak lagi menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS sebagai basis data penerima PKH dan BPNT tahap kedua. Sebagai gantinya, data tunggal sosial ekonomi nasional DTSCN telah ditetapkan sebagai data terbaru yang akan digunakan. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk informasi hari ini. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.